sebagian generasi muda Indonesia hobi tawuran. Kenyataan pahit ini kembali terjadi siang ini di dekat stasiun KRL Universitas Pancasila, Jakarta Selatan. Seorang pelajar yang terjatuh saat melarikan diri dikeroyok dan dipukuli dengan... Mana kan jadi eksesnya mana nya? Hah? Nah, motivasi aku ke depan atau duluan? Ah, sip. Jadi makanya motivasi menurut aing dari motivasi awal kan beda-beda. Nah, mau ke sarua mau no, Saudara, inilah yang kami sebut dengan proses ritual penerimaan anggota geng motor Briges, yaitu pemandian atau mandi di sungai. Dan geng Briges di Bandung, Jawa Barat, dan lokasi pengambilan gambar ini berada tidak jauh dari kota Bandung. Guru pelaku kekerasan ini diketahui bernama Awaludin Korompot. Berdasarkan pengakuan sejumlah siswa di SMK Negeri 3, Awaludin memang dikenal kerap melakukan tindak kekerasan terhadap murid-muridnya. Kebetulan saat Awaludin tengah memukuli sejumlah siswa. Itulah realitas pendidikan Indonesia saat ini. Bagi bangsa yang ingin maju, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Sama halnya dengan kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Bahkan dalam institusi yang terkecil seperti keluarga, pendidikan merupakan kebutuhan utama. Realitas yang buruk itu pun semakin lengkap ketika Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 12 negara Asia dalam hal kualitasnya. Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekular, materialistik. Hal ini dapat terlihat antara lain pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan bagian ke-1 Pasal 15 yang berbunyi, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan khusus. Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomi semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia salih yang berkepribadian Islam, sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi. Hal itu berbeda dengan Islam. Sistem pendidikan Islam tidak mengenal adanya dikotomi seperti itu. Pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kepribadian Islam, menguasai pemikiran Islam dengan handal, menguasai ilmu-ilmu terapan, memiliki keterampilan yang tepat guna, dan berdaya guna. Dalam proses pendidikan, keberadaan peranan guru menjadi sangat penting, bukan saja sebagai penyampai materi pelajaran atau transfer of knowledge, tapi sebagai pembimbing dalam memberikan keteladanan, uswah yang baik, atau transfer of values. Guru harus memiliki kekuatan akhlak yang baik agar menjadi panutan sekaligus profesional. Agar profesional, guru harus mendapatkan pengayaan guru dari sisi metodologi, sarana dan prasarana yang memadai, jaminan kesejahteraan sebagai tenaga profesional. Merekalah yang mendidik para generasi penerus yang melahirkan peradaban yang agung dan mulia.
Peradaban Islam yang tegak selama 13 abad dan membentang dari Spanyol hingga Indonesia telah menghasilkan output yang sangat mengejutkan yang akan selalu dikenang sepanjang masa oleh manusia. Di sana banyak lahir sosok-sosok ulama dan ilmuwan besar yang menghasilkan berbagai karya yang luar biasa. Mereka menjadi para peletak dasar dari setiap disiplin ilmu yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Bahkan karya mereka masih tampak jelas dan dapat dirasakan hingga saat ini di seluruh penjuru negeri kaum muslim. Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah atau perguruan tinggi, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. Rasulullah SAW bersabda, Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Seorang imam atau khalifah atau kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tarikh Daulah Khilafah Islam, negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan negara. Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan, yang merupakan beban negara yang diambil dari kas Baitul Mal. Sistem pendidikan bebas biaya tersebut didasarkan pada ijma sahabat yang memberikan gaji kepada para pendidik dari Baitul Mal dengan jumlah tertentu. Sebagai contoh adalah gaji untuk para guru setingkat TK atau SD mencapai 15 dinar per bulan atau setara dengan 15.937.500 rupiah per bulan, dengan asumsi harga 1 gram emas sama dengan 250.000 rupiah. Contoh lainnya adalah Madrasah Al-Muntasiriyah yang didirikan Khalifah Al-Muntasir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga 1 dinar atau setara dengan 1.062.500 rupiah. Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. Begitu pula dengan Madrasah An-Nuriyah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 Hijriah oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Jangki. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi. Itulah keunggulan sistem pendidikan Islam yang bukan hanya melahirkan sosok yang mahir dalam berbagai disiplin ilmu, tapi juga memiliki kepribadian Islam yang mulia dan agung yang tidak ada bandingannya dalam sistem manapun, yang akan senantiasa menebarkan rahmat dan cahaya ke seluruh penjuru dunia.